Tes satu dua tiga ini loh Job. udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kami berkunjung ke pondok pesantren Nasim Al-Wahhab yang terletak di daerah Lampung, dan langsung dengan beliau pimpinan pondok pesantren dan sekaligus pengajar pondok pesantren. Beliau adalah Syekh Abdullah Mas'ud. Nah, ini beliau nih yang kemarin baru ketemu lewat YouTube. Nah, sekarang juga lewat YouTube lagi, namanya yang terbaru nih. Dan ternyata Masya Allah, saya baru kali ini juga nih, sambil safar rihlah bersama keluarga. Alhamdulillah, sekeliling kita nanti akan dijelaskan satu-satu nih. Pembangunan sudah mulai dari depan, pembangunan untuk santri pondok, dan seterusnya sampai masjid di belakang. Ada lapangan futsal juga ternyata di belakang itu. Dan kita ini berada di saung apa nih, saya? Saung apa ya? Saung ikan nila. Jadi di belakang Saung Al-Wahhab. Saung Al-Wahhab. Di bawahnya ini ikan nila. Nah, yang telah ditabur berapa bulan yang lalu bisa? 3 bulan. 3 bulan. Berarti panennya kurang 2 bulan lagi. 2 bulan lagi. 2 bulan lagi harus ke sini. Oh, insya Allah kita membakar ikan bersama Syekh dulu. Suasana buka puasa Ramadan. Gini santai saya. Santai-santai. Kita acara memang nggak ada, nggak ya kebetulan aja. Sambil jalan kita ngobrol. Tanya sedikit saya Niki tentang aura yang saya lihat di pondok pesantren yang akan dibangun ini luar biasa nih. Apanya ini latar belakang? Nah, saya mulai dari awal pembangunan atau awal saya punya ide atau keinginan bangun di Lampung gitu. Kenapa kok di Lampung gitu? Dan tempat lain kan juga banyak saya yang menyiapkan gitu mungkin. Jadi gini, ceritanya agak agak dramatis atau gimana? Seru ini, dramatis. Ya, betul. Catat. Jadi waktu kita keluar dari Pondok Kediri itu sebenarnya kan dari pihak keimaman juga itu menghendaki saya pulang ke Lampung gitu ya. Nggak tahu apa maksud mereka, apa biar saya terpencil di Lampung atau gimana. Untuk mengembangkan di Lampung mungkin. Sebenarnya waktu itu saya nggak mau mengikuti kehendak mereka begitu, sebenarnya enggak. Rencana saya itu tinggal di sekitar Jabodetabek gitu, karena apa? Kalau tujuan saya dakwah untuk Jogja kan berarti saya harus tinggal di basis-basisnya gitu kan. Siap. Nah, makanya saya waktu itu pengennya kalau nggak di sekitar saya, di sekitar Jabodetabek gitu. Enggak saya gitu kan. Akhirnya waktu itu suasananya agak panas. Saya sebenarnya masih pengen agak lama dulu di Kediri beberapa bulan gitu, tapi karena suasananya agak panas, terus teman-teman menyarankan udah deh segera cabut dari Kediri aja daripada nanti ada hal yang nggak diinginkan gitu kan. Masya Allah. Akhirnya saya putuskan ya udah kalau gitu pilihan saya jatuh ke Jabodetabek gitu ya. Waktu itu sebenarnya rencananya kerjasamanya sama Pak Ishak
gitu. Oh, Sama Pak Ishak. iya. Pak Ishak itu kan mau bikin pesantren di teater itu dulu. Ya. Sekarang udah wujud alhamdulillah pesantrennya. Pak Esa ketua Manazir. Manazir. Pak Ishak kan mau bikin pesantren di teater. Terus saya juga ingin gabung sama beliau waktu itu, dan untuk sementara saya mau kontrak rumah waktu itu, carinya ya dekat Dekat dengan sih. rumahnya Pak Ishak, satu komplek dengan Pak Ishak itu. Terus saya pikir sebelum betul-betul tinggal, saya pulang ke Lampung dulu lah, nyambangi orang tua gitu kan. Sambang nih ceritanya ke Lampung. Nyambangi orang tua karena ya bagaimanapun mereka juga belum saya jelaskan secara full gitu kan. Masa saya mau dakwah kemana-mana sementara keluarga sendiri belum didakwahi gitu ya. Belum itu saya. Ya sudah. Belum, maksudnya belum sedetail yang sekarang. belum ya. Masya Allah. Ya sudah dikasih tahu tapi belum apa ya, belum full lah gitu ya, belum full. Nah, makanya saya memutuskan pulang dulu lah ke Lampung barang 2 minggu gitu. Nah, barang-barang saya tinggal di sana juga. Saya udah Masih cari, di teater? Enggak. Di- Barang-barang tak tinggal di tempat adik saya di Kebon Jeruk. Oh, di Kebon Jeruk. Nah, Ya. saya sudah dapat kontrakan di kompleknya Pak Ishak itu, di apa tuh namanya, Siap. perumahan harapan apa gitu ya namanya gitu ya. Komplek. Ya depan rumahnya Pak Ishak gitu. Gila. Ya mau pulang 2 minggu di Lampung. Itu sampai Lampung tuh saya 2 hari gitu. Pikir-pikir, oh kayaknya lebih enak di sini ya gitu. Masya Allah. Ilhamnya seperti itu ya. Kayaknya kalau lebih enak di sini. Terus saya nyoba ngomong sama bapak kan, ini karangannya kan luas kan bapak gitu. Iya. Saya tanya bapak, Pak, kalau yang belakang rumah dibikin pesantren boleh nggak Pak? Boleh. Saya mau minta yang berapa meter gitu kan. Saya bilang, kalau saya minta yang 2000 meter boleh nggak? Boleh katanya. Masya Allah. Udah, saya udah, kayaknya saya udah mantap, tapi orang tua masih ragu-ragu kayaknya. Artinya saya itu serius nggak sih gitu. Orang tua kayaknya nggak percaya gitu. Serius nggak sih dia? Katanya cuma sambang gitu Sambang. kan. Barang-barang juga nggak dibawa gitu kan. Gitu. Saya ngomong gitu. Akhirnya kan saya bilang, ya udah yang saya minta yang 2000 buat apa pesantren. Terus saya juga minta buat bikin rumah gitu kan. Yeah. Ya udah sampai mau yang mana bikin rumahnya gitu Masya kan. Allah. Gitu. Itu juga Tapi orang tua kayaknya masih kayak apa ya, kayaknya setengah-setengah lah ya. setengah-setengah ini bercandaan apa beneran gitu kan. Nah, dan Karena nggak ada wacana ke nggak ada situ. wacana sebelumnya gitu. Akhirnya terus sudah berapa hari saya pesan material kan, saya beli batu buat fondasi Wah, yang itu orang tanda serius ini. Tanda serius. Keren, mancingnya begitu mancingnya. Akhirnya beneran kan. Nah, terus untuk pesantrennya sendiri itu saya rintis setelah saya bikin rumah gitu. Saya sengajakan rumah itu saya bikin kamar yang gede-gede gitu. Terus yang satu kamar itu yang buat saya tempati itu saya kasih pintu dari luar. Itu mungkin kalau orang lihat desainnya kok unik ya, Aneh. rumahnya gitu. Antik dan unik. Ada kamar pintunya dari luar itu kenapa? Jadi itu dulu begitu. Jadi yang 2 kamar itu, nah, itu dulu saya tak pakai buat nampung santri. Yang depan, belakang Yang depan. Depan. Itu ada 2 kamar itu buat nampung santri. Jadi dulu pesantrennya di dalam rumah itu. Gitu. 2 kamar. 2 kamar itu buat santri, terus ngajinya ya di ruang tamu itu, ngajinya di situ. Sampai akhirnya 1 tahun baru kita punya apa, kamar sendiri buat santri di luar itu. Alhamdulillah sekarang yang kamarnya kita bangun lagi, yang bawah kita buat kelas, yang atas buat kamarnya. Itu sekarang juga sudah full alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang itu ya. Itu yang Tir, gedung tir. yang
masjid yang kecil itu. Ya. Itu kapasitas 40 orang udah penuh, Udah full. udah full. Itu berapa luas ya? Berapa kali berapa? Luas bangunannya 7 kali 12 salah, 7 kali 12. Jadi diisi 40 itu ya maksa gitu. Maksa dikit. Maksa dikit, jadi makanya Qadarullah harus menambah. makanya sekarang kita harus nambah bangunan. Ini kita nekat lah bikin bangunan yang agak gede, nggak tahu nanti jadinya kapan, mudah-mudahan cepet gitu aja. Amin ya Rob. Minimal nanti waktunya tahun ajaran baru sudah ada yang buat nampung santri, karena santri yang pertama kan juga belum ada yang waktunya lulus. Nah sekarang kita harus menerima lagi gitu. Oh, ini persiapan penerimaan baru. Iya gitu. Itu programnya santri itu berapa? Program santri kalau dia dari SMP, kalau SMP itu kan masih kecil ya, anak SMP itu kan paling dia pelajaran itu baru mulai masuk itu kalau dia kelas 2 SMP gitu baru mulai nyaut gitu ya. Kalau kelas 1 SMP itu kan masih banyak main-mainnya mereka. Ya ada beberapa santri yang kelas 1 SMP itu ya diajari udah bisa gitu ya, tapi yang rata-rata nunggu kelas 2 ini baru mulai bisa betul-betul diajari itu. Nah jadi kalau untuk program saya, kalau dia dari SMP ya nanti lulus SMA itu selesai 6 tahun itu udah selesai lah program dia gitu ya. Tapi kalau dari SMP, SMA dia ya butuh waktu 4 tahun. Itu 4 tahun. berarti kelas dasarnya itu apa sih? Kelas dasarnya itu apa? Yang diajarkan itu? Program utamanya. Nggih. Kalau di pondok kita ini program utamanya. Kalau dulu kan ada kitab sholat gitu ya. Tahfidz. Kita program utamanya tahfidz sama bahasa Arab. Awalnya ya tahfidz dulu. Tahfidz sama Bahasa Arab. Dasarnya ya. Iya, gitu. Terus apa namanya? Kayak pelajaran fikih ya, fikih yang ringan, yang urgent lah gitu ya. Fikih ya paling sampai fikih sholat gitu aja ya. Sholat gitu. Fikihnya dari tokoh sampai sholat gitu aja gitu ya. Kalau akidah yang kita ajarkan ke akidah dasar ya seperti surat sarasa, kitab tauhid itu kita ajarkan. Ada juga kitab mukarrar dari salah seorang syekh dari Saudi itu bagus, sederhana metodenya, itu juga kita ajarkan kepada mereka. Terus kalau nanti yang sudah lancar bahasa Arabnya, seperti yang sekarang udah kelas 3, kelas 2 itu udah mulai lancar bahasa Arab. Itu udah lancar bahasa Arab. Itu kita kasih pelajaran seperti sirah nabawi kita ajarkan, terus apa usul fikih, terus mustalah hadis. Itu semua kita ajarkan kepada mereka. Itu udah sekitar kelas berapa? Itu sekitar kelas 1 SMA atau kelas 3 SMP? Kelas 3 SMA. SMA. Kelas 3 SMA bisa begitu. Kelas 2 SMA udah mulai bisa begitu. Niki, pertama kan kita tadi programnya bahasa Arab dan tahfidz ya, bukan. Jadi sebelum menjelajah yang dunia pelajaran yang lain yang memang dasarnya memang itu. Ya sebenarnya sih idealnya orang mau belajar ilmu agama kalau dia memang ada planning untuk jadi ustadz atau menjadi ulama gitu ya. Solid lah intinya. Itu memang idealnya harus menghafal Al-Quran dulu sih. Gitu. Satu ya. Cuma pada prakteknya anak tidak bisa kita samaratakan. Gitu. Ada sebagian anak dia menghafal Qurannya cepat. Gitu. Dalam jenjang yang sama. Jadi ini pengalaman yang kita jalan ya. Ada sebagian anak itu ngapal Qurannya cepat, tapi pelajaran yang lain lambat. Gitu ya? Ada. Ada yang hafalan Qurannya lambat, tapi pelajaran lain cepat. Sesuai minat bakat juga mungkin itu di situ. Makanya kemampuannya. Ini ada santri itu
di sini sudah 2 tahun. Nggih. Hafalan Qurannya baru 5 juz. Masya Allah. Baru 5 juz. Tapi dia masih kelas 2 SMP tuh. Enggak, kelas 2. Kelas 2 SMP. Yaitu dia baca kitab udah lancar. Loh. Bahasa Arabnya Unik ya, unik. Bahasa Arabnya lumayan, tapi tahfidnya lambat banget. Jadi ketutup yang lain. Padahal isinya. Padahal waktu dia baru datang itu saya perkirakan potensi dia ditahfidkan apa, vokalnya bagus, suaranya bagus. Wah, gitu. suaranya bagus, Cara ya. baca Qurannya itu bagus gitu. Hafal-hafalnya saya, gitu. Ini calon hafid itu ya. Gitu. Tapi sampai sekarang hafalannya baru 5 juz. 2 tahun 5 juz itu kalau ngafal itu ya lumayan, pahalanya banyak itu. Meskipun belum Iya. targetnya tidak sesuai ya, mungkin gitu. Tapi dia Tapi di sisi lain dia punya tuh, keutamaan. baca kitabnya tuh udah lancar. Lancar. Banyak Dia- kitab yang dikhatam berarti. dia baca kitabnya apa namanya, bisa selevel lah dengan teman-temannya yang kelas 3 SMA. Masya Allah. Gitu. Uniknya itu Unik, ya. unik. Jadi ini emang uniknya saya. Unik, iya. Jadi nanti punya beberapa siswa itu ternyata kemampuannya masing-masing, karakternya juga masing-masing. Masing-masing. Dan bahkan di sini juga ada kalau santri itu yang diulangi apa-apa ya gak kena. tapi saya prinsip saya yang penting dia di pondok, Sudah mau. dia mau mondok itu udah bagus. Terus di pondok ada kebiasaan positif. Gitu ya. Membentuk karakter mungkin itu ya. Karakternya lah. Nah, tapi yang diharapkan dia untuk mampu itu ini kok Abot. masih berat gitu ya. Oke. Diajari didikte aja sulit ngikuti gitu. Dikte aja masih susah. Sulit ngikuti. Oke. Tapi dia ada kesemangatan nggak sih? Ada. Oh, kalau ada insya Allah ya. Dan mudah-mudahan sih itu tinggal cuma masalah waktu aja, mungkin nanti Oke. kalau sudah terbuka gitu insya Allah bisa. Karena yang dulu juga ada yang pernah begitu sih. Nah, saya sampai pesimis, ini bisa enggak ini anak ini nanti gitu. Soalnya mesem tak gitu kan. Mesem tapi serius, serius tapi gak iso-iso. Tapi belakangan ini tak lihat kok, oh banyak yang nyantol tuh gitu. Misalnya lah dia disuruh nulis gitu ya, nulis bahasa Arab itu dia udah bisa gitu. Udah bisa, berarti ya ada nyantolnya lah. Ada. Gitu. Itu berapa tahun ya, Ustaz? Yang tak bilang ini tadi udah 2 tahun. 2 tahun ya. Udah 2 tahun. Udah 2 tahun. Jadi itu Tapi dari sisi orang tua gimana saya kalau ya begitu? Ada laporan ke orang tua? biasanya karena yang gitu-gitu kan orang tuanya ya sudah ngomong sebelumnya. Ini, Oh, emang anak saya karakter anak saya udah dijelaskan. emang anak saya seperti ini, jadi ya Mohon sabar. artinya ketika kita nerima ke dia ya kita juga ngomong sama orang tuanya, artinya kondisi anak sampean seperti ini, jadi ekspektasinya jangan terlalu tinggi gitu. Takutnya diharapkan 6 tahun harus sudah gini. Begitu nggak jadi, wah bohong nih. Nah, gak enak juga guys. Gitu. Saya kan di pesantren ini memang nerima santri nggak saya seleksi gitu. Tanpa seleksi. Tanpa seleksi, anak-anak itu paling anak tes itu buat apa, untuk menentukan nanti dia mau diletakkan di kelas mana. Nah, niku, wow yang saya tanya itu kalau tanpa seleksi, cara menentukan kelasnya gimana gitu kan? Gitu. Kan Jadi nanti setelah masuk itu kita baru tes mereka. Nah, nanti kelasnya disesuaikan dengan kemampuan. Kebetulan karena belajarnya ya di sekolah formal, jadi kita di pesantren tidak bikin klasikal seperti sekolahan. Jadi pengelasannya kita sesuaikan dengan kemampuannya. Jadi di sini ada anak kelas 1 SMP gitu ya. Iya. Tapi di pondok dia belajar dengan anak-anak yang sudah kelas 1 SMA gitu. Kemampuan dia gitu, kan berdasarkan kemampuannya. Oke, saya ini unik nih. Ini kan rata-rata ya orang tua itu pasti mengingat doanya itu Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah kan ngoten. Selalu mereka mengartikan lah nanti dunianya bagaimana anak saya kan gitu. Meskipun banyak orang sudah melihat kenyataan bahwa
ilmu dunia sebenarnya yang telah mengangkat mereka gitu kan. Nah, ini untuk dunianya istilahnya sekolahnya seperti apa sih? Oh ya, jadi untuk pendidikan formal kita kerjasama dengan MTS Muhammadiyah dan SMK Muhammadiyah. Wah, MTS berarti kan SMP, SLTP lah ya. Terus SMK Muhammadiyah. SMP dan SMK Muhammadiyah. Muhammadiyah. Dari sini jaraknya berapa sih? Kalau sekolah SMP-nya agak jauh, mungkin 3 kilo dari sini. Kalau SMK-nya cuma sekitar 1 kilo dari sini. Oh, masih terkontrol lah. Tapi anak-anak belajar gurunya yang ke sini. Oh iya. Nah ini yang saya mau tanya. Ini kan tadi saya kira ini kalau jam sekolah gimana gitu kan? Pasti dia harus ke sana 3 kilo dan dengan waktu jam yang sama gitu kan. Nah, sekarang bagaimana itu anak-anak sekolah? Kalau kan memang sebelumnya kita kan sudah rundingan dari pihak sekolah gitu ya. Artinya saya bilang kalau anak-anak santri gitu waktunya sekolah mereka berangkat sekolah nanti pulang sekolah ini kita nggak bisa ngawasi gitu. Kita kan bingung ngawasinya gimana sekolah 1 kilo 3 kilo kan nanti di jalan ada apa-apa gimana kan nah itu atau nanti di sekolah dia bergaul sama siapa kita kan nggak tahu gitu kan. Akhirnya kita sepakat sama pihak sekolah ya sudah belajarnya di sekolah aja, di pesantren aja, di pondok berarti di pesantren. Jadi gurunya yang aktif ke sini. Alhamdulillah. Jadi guru yang aktif ke sini untuk menyampaikan pelajaran sekolahnya. Berarti itu udah satu langkah yang lumayan bagus gitu ya. Jadi tetap terawasi tapi pendidikan formal pun tidak ditinggalkan. Oke. Insya Allah yang awalnya mungkin ini yang pengen kita urai mau kita korek ya tadinya seperti apa sih ini pondok pesantren. Nah sekarang sih ya memang belum kelihatan kita juga ya kan. Insya Allah sekarang ini ada 2 aktivitas pembangunan gitu ya. Yang satu itu pembangunan gedung asrama itu dari swadaya dari donatur ya teman-teman yang donasi sedikit demi sedikit itu ngumpul. Memang kita anggarannya agak gede itu 750 sekian juta gitu anggarannya dan sekarang alhamdulillah sudah terkumpul sekitar 300-an jutaan. Alhamdulillah. Tinggal separuh lagi insya Allah nanti kita akan sampaikan ke teman-teman bagaimana untuk mendukung amal jariah. Iya, mudah-mudahan teman-teman semuanya semangat karena memang ini sangat kita harapkan buat penerimaan santri tahun baru ya. Iya. Nah, terus yang kedua ada pembangunan masjid. Kalau ini memang diborong 1 orang, jadi kita nggak ikut cawe-cawe. Oh itu yang lagi dibopla. Iya. Itu yang sedang dipondasi ya. Iya, itu yang bangun beliau Bapak Budi Santoso Saroyo. Bapak siapa? Pak Budi Santoso Saroyo. Nah, itu tanahnya beliau yang beli, yang bangun juga beliau sendiri dan yang ngerjainnya juga beliau sendiri. jadi kita terima alhamdulillah. Jadi ini sampean borongin. Sama materialnya, saat tanahnya, saat dananya. Ini mah bukan borongin. Ini dari semua kegiatan pembangunan yang bikin saya paling enak ya ini. Ya kenapa? Semoga Pak Budi tambah lancar rezekinya, semakin berjaya dan berkah. Tanah beliau yang beli, terus desain bangunan ya beliau yang bikin, itu kerjakannya sama kontraktor. Jadi saya sama sekali nggak ikut pusing mikirin itu. Kalau dulu kan saya pikir kalau kayak sudah kan pembangunan kan kita donatur itu kan dananya diserahkan ke kita yang kelola gitu ya biasanya ya. Tapi itu pusingnya luar biasa. Masalahnya sambil ngajar, sambil ngurusin bangunan, sambil ngerancang. Yang pusingnya bukan di situ Pak Gufron. Kita ini kan nggak pernah bangun ya. Kalau suruh bikin anggaran cuma kita kira-kira tok gitu.
Nah, pas kita apa namanya bilang anggarannya sekitar sekian, ternyata begitu dipraktekkan kurang. Gitu. Jadi bukan membengkak lagi. Kurang kadang beberapa kali kegiatan pembangunan itu ada yang 2 kali itu anggarannya 2 kali ketemu. Lah itu kan paling nggak enak. Oh, ternyata nggak enaknya itu dalam menganggarkan beliau nih terlalu sedikit, akhirnya kurang. Salahnya di situ. Kenapa nggak anggarannya digedein biar nggak kurang? Ya dibikin anggarannya sedikit biar donaturnya semangat. Iya, paham. Alhamdulillah. Tapi sebenarnya sih kalau saya kerjanya sih saya senang gitu. Saya memang senang. Saya tuh walaupun kayak gini ya, saya nggak Melok ngurusi. saya senang liatin tukang kerja apa itu saya senang memang. Yang ikut ngecor apa gitu saya senang gitu. Berarti ini luas tanahnya berapa keseluruhan? Kalau luas tanah semuanya 1 hektar bisa ada ya. 1 hektaran. Kalau yang daratnya sekitar 8 ribuan lah. Terus yang sawahnya ini ada 2 ribuan. Oh, ini yang kolam ini hampir 1000 meter ini kolamnya. Kolamnya toh 1000 meter ini. Masya Allah. 1000 meter ini. Wah, ini kalau ada pesantren saya. Jadi santri itu suruh ngelola pesantrennya sendiri. Artinya gini, mereka dididik kemandirian, yang ngurusin ikannya, yang sampai menjualnya. Oh, Masya Allah. Nah itu, jadi sampai seperti itu. Ada yang ngurusin nanti digilir. Jadi keluar dari sini dia bisa beternak sambil ngajar muridnya juga. Alhamdulillah ini juga ikan ini santri yang ngurusi. Cuma nanti untuk penjualan bukan santri yang jual. Karena biasanya nanti kalau panen nanti kita bersihkan semua, masukkan freezer buat kebutuhan mereka. Jadi dia suruh istilahnya memelihara ikan untuk dimakan sendiri. Jadi gitu. tinggal beli nasinya. Berasa cik murah, berasa ikannya biasanya yang mahal nih. Alhamdulillah sih sebenarnya kalau secara hitung-hitungan pesantren ini santrinya itu yang dulu tuh hampir santri gratis semua ya. Masya Allah. Yang dulu. Jadi sampai sekarang nih yang gratis itu mungkin masih hampir 40%. Astaga. Artinya secara hitung-hitungan biayanya belum ketemu. Belum ketemu. Karena apa? yang bayar baru sekitar 60%. Tapi alhamdulillah banyak muslimin ini namanya. Alhamdulillah. Donatur gitu yang sangat membantu lah gitu. Ada di sini tuh ada komunitas anak-anak muda yang itu namanya komunitasnya Paskas, pasukan amal soleh. Saya kira jaduk bukan. Saya kira dulu mantan Joka mau gimana kalau namanya pasukan amal soleh. Ternyata bukan. Bukan, catat bukan. Jadi memang mereka punya komunitas itu ini. Mereka menghimpun sedekah dari warga. Dari masyarakat itu mereka wujudkan beras, semuanya diwujudkan beras itu disalur ke pesantren-pesantren. Masya Allah. Ya termasuk pesantren kita ini rutin dapat dari mereka juga. Alhamdulillah. Subhanallah. Ada juga teman-teman di sekitar sini ya. Kalau yang misalnya muskat pedagang sayur gitu ya, dia sering antar sayur ke pesantren. Jadi walaupun kayaknya nih hitung-hitungan biayanya nggak cukup, tapi ternyata jalannya cukup. Masya Allah. Ya sempat sih pas kapan tuh melihat saldonya kok dikit banget, ini gimana ini gitu. Alhamdulillah nggak lama terus ada keisi. Pamaya tawakal Allah fawa hasbuh. Masya Allah. Hasbuh itu ternyata menunggu waktunya juga sih. Iya. Hasbuh itu nggak saat ini saya ternyata enggak. Iya.
Jadi saya punya ada cerita nih dari paman saya. Paman saya itu kiainya mau mengadakan sebuah acara yang mendatangkan bahkan ribuan orang. Nah begitu ditanya sama muridnya, Pak Yai, ini gimana dapat dananya dari mana, nanti uangnya nggak ada, belum terkumpul. Nah itu acara kapan toh? Acaranya besok lusa. Oh masih besok lusa kok ya kamu pikir sekarang? Masya Allah. Tapi begitu hari hanya, paman saya ini cerita, sudah pepek semuanya ada. Padahal nah ini tadi saya ingat itu, Masya Allah, ini saldonya kok segini kipiye gila. Padahal ngingoni wong tenanan nih gitu. Nah, ini anak-anak segini pada sehat-sehatnya makan. Masya Allah. Ya itu ya kejadian bulan ini gitu, kejadian bulan ini. Saya kan nggak tahu ya keuangan pondok itu kan, saya nggak tahu yang tahu lah ya. Yang megang itu kan salah satu ustadznya gitu. Kok tiba-tiba laporan saya, Tat, ini saldonya saldo dapurnya tinggal segini nih gini. Masya Allah. Masya Allah. Nggak gelar sajadah saya. Gelar sajadah dibuka ada itu nanti enggak ya. Kita ini nggak punya jamaah yang bisa dijatain. Jadi nggak ada itu apa setoran gitu, setoran nggak ada. Masya Allah. Alhamdulillah. Allah. Nggak lama nggak terus ada yang masuk, ada yang sedekah gitu. Jadi ngeten saya, mungkin kalau saat begitu ya upload aja makanan sama piring dan kerupuk. Itu tandanya. Wah itu namanya mengeluhkan kekurangan. Nah. Geng. Jadi emang kalau kesah itu emang hanya untuk kepada Allah saja. Allah biar kesulitan kita Allah yang tahu gitu. Dan kalau Allah yang tahu itu selain diberi kemudahannya dan diberi pahala kan saya. Iya. Dengan kesulitan itu. Makanya dalil sabar nih kok nek kula ingat kan ada dua. Ada masalah fasbir ala ma yakulun pertama. Fasbir yang kedua, yang pertama fasbir ala ma yakulun. Dan yang kedua fasbir ala ma sobat. Jadi emang ini kesabaran dua ini sama-sama berat. Berat. Kalau alama yakulun itu kan beratnya di hati. Malah suwi biasanya. Dan hati gitu. Kadang-kadang itu ya dengerin omongan orang itu kadang-kadang itu di hati itu gimana gitu ya. Gitu. Ya itu kalau kita nggak belajar mudah gitu ya. Nah, apa namanya, nggak belajar apa istilahnya bersikap apa ya, cuek lah gitu ya. Itu kita berat gitu kalau gitu. Karena apa? Kita itu mau berbuat apa pasti ada yang nggak seneng, Pak. Gitu. Pasti ada yang nggak seneng. Kalau kita dengerin setiap omongan dari orang yang nggak seneng, bisa stres gitu. Sudah nggak seneng bikin stres. Apalagi terus kita dakwah gitu. Kita kalau dakwah udah mesti itu. Nanti dua hal itu pasti. Ada yang senang, ada yang tidak. Gitu. Kalau wasbir alama asabak, alhamdulillah selama ini belum pernah sih ya dapat musibah-musibah yang berat gitu, alhamdulillah juga. Deblek gitu maksudnya. Deblek yang nggak pernah ya, walaupun di sana diberitakan deblek dan gimana, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nyatanya juga udah tambah lemu nih. Tambah lemu. Nah, kayaknya saya ngejak buang main bola kayak. Nah, sampai sekarang ini mulai bingung gimana caranya turun berat badan ini. Nggak jadi pengurus berarti? Enggak, jadi pembesar. jadi kita kembali ke kata-kata apanya yang ditulis oleh Allah di dalam Al-Quran oleh Luqmanul Hakim, ya, yaitu ya bunaya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir ala ma asaba. Jadi itu berarti itu pasti gitu ya. Pasti ini gitu. Tapi seperti apa berat itu kan tergantung timbangan diri. Iya benar. Jadi
masalah itu apa namanya berat atau enggak itu bukan dari besar kecilnya masalah, tapi dari longgar dan tidaknya hati kita. Dalam menyikapi. Kalau hati kita longgar, sebesar apapun masalah itu ringan. Insyaallah. Kita umpamakan laut. Laut itu ada berapa banyak kapal besar di tengah laut itu? Apa lautnya penuh? Boten. Enggak, gitu. Lautnya tetap longgar. Kenapa? Lautnya luas. Dia dalam. Gitu. Luas, dalam. Artinya kalau hati kita bisa seperti laut, artinya longgar, menghadapi masalah, menghadapi cobaan, ya nggak ada nanti apa namanya musibah yang berat, cobaan yang berat itu nggak ada. Jadi istilahnya cobaan itu berat dan tidak itu sebenarnya tinggal sikap sikap kita. Dan kembali lagi sikap kita itu mungkin ditentukan oleh keilmuan kita. Iya, betul. Ilmu agama. Di sini ilmu sangat berperan, sangat vital perannya dalam masalah ini. Kenapa? Orang itu ketika dia semakin luas ilmunya, maka cara pandang dia juga semakin luas. Orang ketika cara pandangnya luas, masalah ini selalu ada yang bisa menghibur dia dalam setiap masalah. Selalu ada yang menghibur di dalam setiap masalah. Sesuatu yang menurut orang lain ini musibah, gitu ya. Bagi dia bisa jadi itu nikmat. Makanya kalau saya sering kalau dengar orang Arab, ketika kena musibah bukannya innalillahi, malah alhamdulillah baru innalillahi. Makanya Rasulullah SAW ketika beliau menjumpai sesuatu yang menyenangkan, beliau mengucapkan apa? Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ketika menjumpai sesuatu yang tidak menyenangkan, beliau juga apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli. Segala macam itu alhamdulillah. Berarti ala kulli hal kan segala apapun, kondisi apapun. Oke. Jadi kalau saya ingat itu lagi, ingat nasihat begini saya. Entah dulu saya pernah mendengar ulama juga begini. Ketika cobaan berat sekali orang, akhirnya apa? Mendekat pada Allah, banyak istighfar. Maka ingat lagi kembali ke dalil. Biadikal khair, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sekarang itu kan nikmat. Itu kan Masya Allah, di situ. Coba sampean ada musibah yang bisa menjadikan sampean lebih dekat kepada Allah. Itu nikmat yang nggak ada di tempat lain. Ini nikmat luar biasa. Luar biasa. Nah, sekarang kita itu keadaan sehat, kadang mau bangun malam sulit, mau doa sulit. Nah, begitu kita dapat cobaan, bisa bangun malam doa terus menerus, nikmat itu. Maka kembali lagi bahwasanya biadikal khair, ya Allah, semua yang kau tentukan itu gak ada yang jelek, kebaikan untuk kita. Berarti kembali ke sikap, kembali kepada sikap. Oh, berarti kalau ingat nih guys ya, waktu ada orang mengatakan itu semakin kamu naik ke gunung yang lebih tinggi, semakin kamu pandangannya luas. Solo itu indah, itu jelek, bisa terlihat semuanya. Terus ini ada dua hal juga sih yang pernah saya. Jadi kan semakin tinggi sebuah pohon, semakin kencang anginnya. Iya, itu pepatah kita. Pepatah kita gitu. Nah, rumput, kalau ini pilihan, kamu mau jadi rumput apa mau jadi pohon yang tinggi? Betul. Nah, Rasulullah SAW sendiri mengatakan begitu. Seorang hamba itu diuji berdasarkan tingkat imannya. Nah, orang itu semakin kuat imannya, maka akan semakin besar cobaannya. Insya Allah. Iya. Masya Allah. Gitu. Makanya kita mau jadi orang seperti apa gitu loh ya. Kalau kita mau jadi orang yang biasa-biasa aja, biasa aja. Ya enggak, di situ kita enggak akan banyak cobaan gitu. Ketika ingin jadi orang yang istimewa, atau dalam tingkatan iman kita mau jadi golongan al-muqarrabun misalnya, ya pasti akan banyak cobaan. Gitu. Sekarang Rasulullah SAW ya, coba kita lihat perjalanan menuju beliau gitu. Cobaan-cobaan yang beliau terima itu semuanya jauh lebih besar daripada yang lain. Bahkan sampai sakit pun loh, panas. Nah, Rasulullah itu panasnya nggak seperti kita.
panas yang sangat panas. lebih tinggi daripada kita sampai panas. Jadi bab masalah demam saja beda. Beda. Masya Nah, Allah. demam yang dialami Rasulullah nggak sama dengan demam kita. Lebih tinggi. Lebih tinggi. Padahal beliau adalah kekasih. Nah, itu kenapa? Itulah. Jadi Allah tidak menguji orang kecuali dengan apa? Kadar keimanan. Kadar keimanan. Masya Allah. Nah, makanya kalau kita orang yang jarang kena cobaan itu ya Koreksi malah. jangan terus wah Allah ridho sama saya, ini Allah cinta sama saya, jangan. Lancar ya, usaha saya lancar, usaha barokah, nggak pernah. Ini malah harus koreksi gitu. Koreksi, jangan-jangan itu diistidrat Istidrat ini dua kata istidrat dengan nikmat itu ada perbedaannya apa saya nih? Nikmat itu kalau istilahnya ini nikmat yang hakiki adalah sesuatu yang akan menghasilkan kebaikan-kebaikan, ini namanya nikmat ini. Ya. Gitu. Jadi kalau Baik untuk dirinya maupun orang lain. Dirinya ataupun orang lain. Iya. Nah sekarang sampean dapat harta nih. Iya. Dapat harta. Nah, penghasilan sampean 1 bulan berapa? Gitu ya. Iya. Nah ini murni nikmat atau barokah atau tidak. Nah, dilihat ini dampak dari apa? Dari penghasilan sampean apa ini? Gitu ya. Gitu. Kalau ternyata penghasilan ini hanya habis buat poya-poya, Menikmati dunia. hanya untuk menikmati dunia, apalagi buat maksiat. Ini kan bukan nikmat ini. Masya Allah istidrat. Nah, ini kan nikmah ini. Nikmah. Nah, ini nikmah. Siksa ini malah. Nah, tapi kadang orang kan melihat barokah itu dari sisi apa? Banyaknya penghasilan. Dulu, wah, sekarang dunia tambah barokah apa? Ulu gajinya sekarang udah berlipat-lipat. Nah, kalau barokah itu dari banyaknya harta berarti ada yang kalah barokah. Koron itu ada. Jadi barokah atau nikmat yang sesungguhnya itu ya dilihat dari efeknya ini gimana nih gitu ya. Kalau efeknya baik buat diri kita, buat lingkungan kita, buat agama kita, berarti itu nikmat yang hakiki seperti itu. Masya Allah, Masya Allah. Geng. Niki mohon maaf ini kita datang ke beliau ini sedang dalam keadaan banyak batuknya ini. Saya nggak tahu entah ini batuk-batuk biasa atau batuk yang luar biasa. Tapi anggap aja ini nikmat lah, nikmat. Kalau kita sikapi ini, wah ini saya takut kena COVID Omicron apa. Kemarin udah COVID Alpha, Delta, sekarang Omicron. Nah mungkin ya itulah dunia ya, kehidupan seperti itu. Jadi kalau saya dulu pertama kali saya pernah bikin nasihat tapi untuk diri sendiri di Bogor. Waktu itu masih pertama tuh. Ini adalah ujian. Nah, ini ujian dari Allah dan ini berakhirnya kapan nggak tahu. Nggak tahu. Tapi yang paling penting adalah sikap kita. Nah, ini mengenai seperti hal-hal seperti ini ya berjalan biasa aja jangan menghalangi. Nah, nikmat terbesar dari sakit itu adalah apa sih kalau bagi saya? Kenapa sih? Orang itu ketika dia dijemput sakit itu kan seperti dikasih alarm. Iya. Hati-hati lo jangan